Ini adalah hari kematian Paman Juon. Di benak Juon, Paman selalu melakukan hal-hal kejam, seperti memukul, berkata kasar dan selalu minum-minum. Juon adalah seorang pengangguran dan bekerja sampingan di sebuah supermarket. Hari di mana ayahnya meninggal, kerabat Ni mengacuhkannya seolah tidak melihatnya, dan ia tumbuh sebagai yatim piatu. Samar-samar Juon mendengar bahwa Paman memiliki seorang putri. Tanpa sadar ia menanyakan umurnya. Lalu ia pun bertanya bagaimana nasib anak itu ke depannya, namun sudah jelas pada akhirnya nasibnya akan sama dengan Juon. Namun kerabatnya tiba-tiba menyuruh Juon untuk merawatnya. Mereka beralasan jika umurnya sudah 25 tahun. Mereka juga bilang karena Juon tumbuh dengan baik, mungkin saja dia bisa merawat anak itu. Mereka juga akan membantu keuangannya. Namun Juon merasa tersinggung, karena itu dia pun akan pamit. Namun tak lama anak itu datang dengan kumuh dan tak sempat dimandikan. Bau rokok menyengat dari bajunya. Juon sempat berpikir paman yang mengantarnya tidak merokok. Seketika ia teringat dengan pamannya yang sudah meninggal. Ia pun menghela nafas panjang. Juon menyadari anak itu ketakutan, terlihat ia gemeteran. Ia pun menenangkannya. Ia berpikir mungkin karena ayahnya meninggal. Namun respon anak itu malah terkejut. Seketika membuat Juon juga panik. Namun berkatnya anak itu mulai tidak ketakutan lagi. Di sisi lain semua kerabatnya berdebat bagaimana untuk merawat anak itu, dan berencana akan meninggalkannya di tempat penampungan anak. Juon yang mendengarnya menjadi kesal. Ia pun tanpa sadar mengeluarkan amarahnya, dan berdebat dengan kerabatnya. Setelah berdebat panjang, Juon pun bilang akan merawat anak itu dan membawanya pergi. Setelah pergi, timbul sedikit perasaan menyesal di hatinya, bukan karena dia tidak mau merawat anak itu, yang bernama Yundou, tetapi keadaannya yang tidak memungkinkannya untuk merawatnya. Juon juga hendak mengembalikannya, namun tidak bisa, karena mungkin nasib Yundou akan lebih buruk. Mereka pun pulang ke rumah Juon. Sepanjang jalan Juon terus berpikir bagaimana nasib mereka nanti ke depannya. Tiba-tiba Yundou berkata, ayah." Juon nampak keheranan, karena pertama kalinya ia mengucapkan kata. Namun ternyata Yundou menangis karena tangannya sakit. Juon terlalu keras menggenggam tangan Yundou. Seketika itu pun ia panik, di mana lagi Yundou merasa sakit, namun ia menjawab tidak. Saat itu Juon menanyakan apa ia tahu arti keluarga, dan Yundou menjawab iya dan bersama. Juon bilang ke Yundou jika mereka akan tinggal bersama. Namun ketika Juon bertanya maukah Yundou menjadi keluarganya, namun Yundou menjawab tidak mau. Sontak membuat Juon terkejut, tetapi itu yang membuat Juon bingung, dan terus berpikir, sampai ia mengambil kesimpulan jika Yundou memiliki trauma akibat ulah pamannya, yang memperlakukannya dengan buruk. Dan respon Yundou yang terlihat ketakutan ketika membahas keluarga. Juon bertanya apa dia membencinya, dan Yundou menjawabnya jika ia tidak membencinya. Juon pun terlihat senang dengan jawaban Yundou. Sesampainya di rumah, terlihat semua rumah berantakan. Juon pun langsung membersihkannya, dan mempersilahkan Yundou duduk dimanapun. Yundou terlihat penasaran dan bertanya apa itu. Juon pun menjawab, jika itu adalah mesin full up, tapi Yundou menjawab blue up. Seketika Juon tersenyum mendengar jawaban Yundou. Juon pun menjelaskannya kembali, namun saat itu ia bingung. Sebaiknya ia dipanggil apa oleh Yundou? Karena perbedaan umur yang memungkinkan Juon menjadi ayahnya. Juon pun bertanya kepada Yundou, dia mau menyebutnya apa. Juon juga menjelaskan jika ia bisa dipanggil kakak, paman ataupun papa. Namun karena Juon berpikir mungkin Yundou jijik dengan sebutan papa, karena ulah pamannya, ia hampir menarik kata sebutan ayah. Namun Yundou saat itu bilang, jika ia ingin memanggil Juon dengan sebutan papa. Setelah Juon mempersilahkannya untuk memanggilnya itu, Yundou pun langsung senang. Sampai Yundou beberapa kali memanggilnya papa. Juon yang penasaran mengapa ia bertanya terlebih dahulu, bolehkah dia memanggilnya papa? Namun ekspresi Yundou langsung berubah, ia menjawab jika ia akan dimarahin jika memanggilnya ayah. Seketika Juon teringat perlakuan pamannya kepada Yundou dan membuatnya sangat marah. Namun melihat Juon dengan ekspresi marahnya, Yundou langsung meminta maaf dan tidak akan memanggilnya ayah. Seketika Juon panik. Ia menjelaskan jika ia tidak marah karena itu, dan memperbolehkan Yundou untuk memanggilnya ayah. Saat Juon akan memandikan Yundou, Yundou menolaknya, dan dia memberitahu Juon, kalau dia hanya membasuh muka dan tangannya. Baju yang dikenakan oleh Yundou setelah mandi adalah baju Juon saat dia masih kecil, dan bajunya pas dengannya. Namun ada hal yang aneh dari itu, mandi dan mengganti bajunya ia tidak mau terlihat oleh Juon. Juon berpikir mungkin dia hanya malu, karena rambutnya yang panjang Juon tidak bisa melihat ekspresi Yundou. Juon pun akan membawa Yundou ke tempat potong rambutnya agar putri kecilnya terlihat cantik seperti putri. Begitu sampai di tempat salon,
Mereka langsung disambut hangat oleh pegawainya. Ia juga bertanya apakah yang di sebelah Juan adalah putrinya. Awalannya Juan menjawabnya dengan ambigu. Namun dia pun bilang benar jika yang di sebelahnya adalah putrinya. Ketika akan memotong rambut Yun-do, Juan pun izin ke kamar mandi. Saat di kamar mandi teman baiknya Cha Yun-woo menelponnya untuk menanyakan kabar dan mengajaknya keluar dan berkumpul bersama teman-temannya. Setelah selesai dia baru teringat dan khawatir akan terjadi sesuatu dengan Yun-do. Ia pun bergegas ke salon. Ketika sampai dia terkejut karena banyak orang mengerumuni putrinya.